A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya, sebelum kita masuk ke kajian fikih kita kitab At-Tarhib fi Adillati Maddil Ghayah wa Taqrib, kita akan bahas tentang bab yang kedua terlebih dahulu pada kitab Lubabul Hadith, ya. Kitab Lubabul Hadith lil Allamah Al-Fadil Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti, dikenal dengan Al-Imam As-Suyuti. Al-Babul Tsani, bab yang kedua tentang fadilah la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah dikenal dengan kalimat tahlil. Ya, kalau subhanallah tasbih, ya kan? Kalau alhamdulillah tahmid, ya. Kalau Allahu akbar takbir. Ada satu yang sering kita ucapkan, kita jarang tahu namanya. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa namanya itu? Itu kalimat istirja namanya, ya. Istirja. Istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kalimat tahlil, fadilah kalimat tahlil la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin," siapa yang mengatakan setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mi'ata marratin, mi'ah 100. Ya, ada nama orang perempuan namanya Siti Mi'ah. Ya, mi'ah itu 100, ya, jadi Siti 100. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya. Jadi mi'ah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah setiap harinya, marratin mi'ata marratin 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti itu, ya, wa wajhuhu, wajahnya kal badri, seperti bulan purnama. Luar biasa. Bulan purnama. Ya, artinya apa itu? Nampak terang, nampak menyejukkan, nampak jelas, berbeda dengan yang lainnya. Itu bulan purnama. Ya, ketika dia setiap harinya mengucapkan la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Ya. Maka orang-orang terdahulu, ya, selesai dia zikir-zikir, terakhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum 100, belum geser itu tempat duduk itu. Luar biasa, ya. Ini hadis yang pertama, ya. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir. Jadi hadis Nabi, ya. Kalau kita mau zikir itu kita mengatakan afdalu dzikri fa'lam annahu, itu hadis Nabi itu. Jadi yang mengimami itu mengingatkan kembali tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan afdalul dzikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annahu, bahwa zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir. Ya, makanya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ketika andaikan ditimbang, ya, ditimbang di sini dunia beserta isinya, di sini kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat, lebih hebat kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan dunia beserta isinya.
sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Kemudian wa afdalud du'a, sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa demikian? Karena doa itu tidak berarti ketika tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada artinya. Ya. Syaratnya doa itu alhamdulillah. Sholawat baru dia minta yang lain. Gitu ya. Habis itu alhamdulillah, sholawat. Semakin banyak sholawatnya, semakin cepat terkabulnya. Guru saya bilang dulu sholawat itu seperti matrai, kata dia. Bukan, perangko. Tahu perangko Pak ya? Itu orang-orang zaman dulu itu tahu perangko. Tanyakan sama anak zaman sekarang, nggak ngerti nggak dia perangko tuh. Ya, kita tahu perangko. Kirim surat, semakin banyak perangkonya 4 itu dipasang, cepat nyampe nya tuh. Ya, yang perangkonya sedikit, lama tuh nyampe nya. Itu kirim surat zaman dulu. Kalau kirim uang itu pakai apa namanya Pak dulu itu? Wesel. Ya, pakai wesel. Kirim uang pakai wesel, lama nyampe nya itu. Suratnya udah nyampe, weselnya belum nyampe. Ya. Jadi itu kalimat alhamdulillah, sebaik-baik zikir kata Nabi la ilaha illallah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman kata Nabi, la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah itu kalami, ucapanku kata Allah. Wa anahu, dan aku adalah dia, dan aku adalah dia. Kalimat la ilaha illallah. Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, dia masuk dalam bentengku. Subhanallah, luar biasa. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Maka kata Nabi, kata Allah taala, siapa yang masuk ke dalam bentengku itu, maka dia akan selamat min iqabi, dari iqab, dari hukumanku, dari siksaanku. Luar biasa ya, selamat dari siksaan Allah taala ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Maka zikir kita ini bukan main-main itu. Ya, maka belajarlah kita zikir itu dari pelan dulu. Maka kan diajarkan sama kita la ilaha illallah. Hati kita itu tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah mantap itu. Tambah cepat, la ilaha illallah, la ilaha subhanallah. Dia merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Itu. Jadi hakikatnya zikir itu adalah menyebut nama Allah, ingat sama Allah. Ada menyebut, ada ingat. Menyebut, ingat. Ya, banyak orang menyebut tak ingat. Ya, nyebut la ilaha illallah, dan imamnya selesai juga itu kata dia. Ya, jadi lama benar katanya ya. Kadang-kadang dia cepet-cepetin ya, imamnya lama dicepet-cepetin sama dia. Maksudnya itu nempongnya biar imam tuh cepet lah, jangan lama-lama. Ya. Jadi begitu ya. Hadis yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Addu, tunaikan kata Nabi zakatnya badan kalian itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tunaikan zakatnya badan itu. Badan kita ini ternyata ada zakatnya, harus dikeluarkan. Ya, kalau harta harus dibersihkan ya dengan sedekah, dengan zakat. Ya. Jadi sedekah ini membedakannya ya. Sedekah itu terbagi dua ya. Ada sedekah materi.
harta. Ya. Ada sedekah itu, besarnya sedekah dulu ya. Sedekah itu terbagi dua. Ada sedekah materi, ada namanya sedekah non materi. Yang materi itu sifatnya harta. Yang non materi itu termasuk doa, senyum, itu non materi. Nah, yang materi ini nanti terbagi dua lagi. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Gitu ya. Jadi kata Nabi SAW, tunaikan zakatnya badan-badan kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka yang tidak menunaikan zakat badannya itu kotor. Maka wajar kalau dia itu maaf wafatnya itu su'ul khatimah. Kenapa? Kotor badannya itu. Ya, maka bersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa 'abdi ana Allah la ilaha illa ana. Ushhidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali Allah Ta'ala mengatakan, benar engkau wahai hambaku. Subhanallah. Jadi ternyata yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab langsung. La ilaha illallah. Allah menjawab, sadaqa abdi, benar engkau wahai hambaku. Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Dan hebatnya lagi Allah mengatakan, ushhidukum ya malaikati, saksikan oleh kalian semua wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Aku telah mengampuni dosa orang ini, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Subhanallah, luar biasa. Ya. Maka semenjak kita belajar kajian ini, insya Allah kita akan serius dan kita tidak main-main lagi dan kalimat yang satu ini. Ya, ternyata kalau Al-Fatihah itu juga sama, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama pun ternyata dua kalimat yang hadir dalam hadis ya. Jadi satu itu Al-Fatihah dalam hadis itu. Makanya ya ketika imam itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, hamidani rabbi, engkau memuji aku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, athna alayya abdi, hambaku menyanjung kemuliaanku. Malik yaumiddin, majjadani abdi, hambaku menyanjung keperkasaanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, ini yang menghubungkan antara aku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li 'abdi ma sa'al, bagi hambaku apapun yang ia minta. Ini jawaban Allah Ta'ala ketika kita mengucapkan Al-Fatihah. Ternyata dua yang dijawab Allah Ta'ala itu. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua adalah di hadis ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qala Allah Ta'ala berkata, menjawab, berfirman, sadaqa abdi, benar engkau wahai hambaku. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Berikutnya Allah nyatakan, saksikan oleh kalian wahai malaikat-malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa orang ini, dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Subhanallah. Ya. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisa dakhalal jannah. Siapa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan dengan ikhlas benar. Ikhlas benar tuh. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Masuk surga. Ikhlas benar tuh. Ya. Ikhlas. Dalam ikhlas itu ada ridho. Ada ridho. Maka ridho itu apa? Senang hati, rela dengan perintah Allah Ta'ala. Itu ridho. Ya, senang hati, rela. Dia sholat itu senang dia itu. Rela bener, dia mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, nggak ngaruh, dia rela bener dia itu. Karena ada orang itu kalau 2 rakaat dia senang bener ya. Pas yang 4, oh lama yang ini. Itu ya, ridho dia itu. Karena begini, kalau sudah ridho ini klub ini. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ketika hamba itu ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, maka Allah juga ridho sama dia. Kalau sudah ketemu yang ini, dapatkan, meraihlah dia namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah dia dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu 'an dambihi wahidin. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang awal kalamnya, awal ucapannya la ilaha illallah, ya, kemudian akhir ucapannya la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, dan dia di situ mengerjakan alfa. Berapa alfa itu? Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi. 1000. Ya kan? 1000 itu. Alfi 1000. Begitu alfa sama aja sebenarnya. Alfi, alfa 1000. Sama dengan dulu. Dulu ya. Saya dulu dewan juri ibu-ibu nih lomba dulu. Lomba apa namanya itu, ayat pendek. Saya bilang baca Al-Ikhlas. Diam dia. Diam aja dia. Baca Al-Ikhlas. Gak bisa Pak Ustadz saya. Qul huwallah. Oh itu qul hu namanya itu, kata dia. Bapak mau nipu saya, kata dia. Bukan nipu ya, enggak tahu namanya ya. Itu namanya qul hu itu namanya ya. Jadi Al-Ikhlas ya. Alfa itu saya. Jadi yang awal kalimatnya, awal ucapannya la ilaha illallah, ya. Akhir ucapannya la ilaha illallah, dia beramal 1000 keburukan. Dan andaikan dia pun hidup 1000 tahun, la yas'aluhullahu an dzambihi wahid, maka satu pun keburukan itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, luar biasa, ya, luar biasa. Maka kalau begini ya, maka wajarlah kalau Nabi mengatakan siapa yang di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, ya. Tidak mau meninggal tuh la ilaha illallah, lepaslah ruh tuh. Subhanallah, surga itu, masuk surga itu, ada jaminannya, yakin. Ya, makanya gini Pak, ya, saya belajar dari beberapa ucapannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ada orang Pak, kalau mau meninggal itu dia itu takut, gelisah benar. Ya Allah, saya mau meninggal, dosa saya ini banyak benar. Kayak mana saya ini, apa modal saya ini? Saya berapa kali Pak saya ketemu yang begitu. Sering. Kenapa sering? Dulu saya itu pernah jadi rohaniawan di Rumah Sakit Urip itu dulu. Makanya kalau sudah kode biru, katanya kan ya, lompat kita itu kemana tuh arahnya. Makanya lihat kalau sudah kode biru itu orang udah sakarat tuh.
Maka petugas itu kalau dia muslim langsung dipanggil itu untuk menalkinkannya. Biar akhirnya la ilaha illallah. Nah, kita akan udah sering kunjungan tuh kepada orang itu. Sering kunjungan, berikan nasihat. Kadang dia tuh gelisah, ya Allah gimana caranya Pak Ustaz, sudah mau berangkat ini, ya Allah modal saya nggak ada bawaan-bawaan kayak mana saya ini, aduh sedih benar. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah begitu posisinya ya, jangan lagi ingat dosa-dosa itu. Bukan dosa itu jangan sedih karena dosa-dosa itu, tetapi balik tuh. Hadirkan ya Allah, saya cinta dengan Engkau ya Allah. Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau pengasih, Engkau penyayang ya Allah. Saya cinta, rindu dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu dengan beliau. Saya cinta dengan beliau. Wahai buka ya Allah, aku cinta Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Aku ingin berjumpa denganmu ya Allah. Begitu. Jadi mindsetnya itu dirubah. Jadi kita tuh tenang. Insya Allah tuh bisa la ilaha illallah. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, tidak ada sombong. Tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuh. Yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia ini seakan-akan dibawa terbang ya ke bawah arasy, ya dia bertemu dengan yusabbihu ma'al musabbihin, dia pun bertasbih bersama musabbihin, orang makhluk Allah yang bertasbih, para malaikat-malaikat Allah Ta'ala, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat, wa yuktabu lahu thawabuh, dan dicatat, ditulis untuknya balasan-balasan kebaikan-kebaikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrah, sekali mengucapkan kalimat Allah satu kali, ghufira lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri, akan diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marral mu'minu 'alal maqabir, orang beriman lewat kuburan. Kuburan-kuburan. Makbarah itu kuburan satu. Maqabir itu kuburan-kuburan. Ya, jadi kalau makbarah itu bentuknya tunggal satu, kalau maqabir itu bentuknya itu jamak, banyak. Sama dengan roh dengan arwah. Kalau roh itu satu. Ya, arwah itu banyak. Ila hadratir ruhi sipulan. Kurang tepat kalau ila hadrati arwahi sebutkan sipulan satu orang. Kalau ila hadrati arwahi, arwah-arwahnya ini si ini ya pas tuh. Ya, jadi kalau ruh itu satu, tunggal, kalau arwah itu jamak, ya. Sama dengan ini tadi ya. Jadi yang mengucapkan seorang mukmin marra lewat alal maqabir pada kuburan-kuburan. Jadi dia masuk enggak dia di kuburan? Enggak kan? Lewat aja dia nih. Dia enggak masuk, lewat aja. Terima kasih. Ya, lewat aja dia. Al maqabir. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi seorang mukmin kata Nabi SAW ya, dia ini lewat kuburan, pokoknya sini kuburan ya. Nah dia lewat aja sini nih, lewat aja dia, nggak masuk nggak dia, lewat aja. Ya dia lewat. Ketika lewat itu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawwarallahu tilkal qubur kullaha, maka Allah akan berikan cahaya kepada kuburan-kuburan itu seluruhnya. Wa ghafara liqailiha, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang mengucapkannya lewat tadi itu.
wa kataba lahu alfi hasanatin, dan ditulis untuknya 1.000.000 kebaikan. Subhanallah. Jadi begitu ya, lewat kubur aja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah turunkan cahaya kepada setiap orang muslim yang meninggal di situ tuh. Baru itu, Pak. Kayak mana kalau dia bacakan ayat yang lain coba? Kayak mana kalau dia zikir yang lain coba? Baru zikir itu saja. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu syuruk kita pada subuh ini pukul 5:40 ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.